Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Kali ini aku akan membawakan kisah sebuah mobil balap pemula yang sangat bertalenta dan memiliki banyak penggemar tiba-tiba menghilang. Ternyata ia tersesat saat dalam perjalanan menuju kota di mana dia akan melangsungkan pertandingan balap. Lightning McQueen nama mobil itu. Ia tersesat sampai di sebuah kota yang tidak dikenal dan memiliki penduduk yang sifatnya aneh. Bagaimana keadaan Lightning McQueen selanjutnya? Mari langsung saja simak ceritanya. Lightning McQueen adalah mobil balap pemula yang memiliki kemampuan luar biasa sehingga dia menjadi salah satu dari 3 mobil yang dinobatkan menjadi pemenang Piala Piston. Namun sayangnya karena sifatnya yang terlalu ambisius dan narsistik, ia memiliki kerjasama yang buruk dengan tim atau mekanik lapangannya. Bahkan saat pertandingan, McQueen sama sekali tidak menghiraukan krunya yang ingin mengganti ban mobilnya dan hanya fokus untuk mengisi bensin, sehingga saat di lap terakhir ban mobilnya meletus yang hal itu membuatnya hampir saja kalah dalam pertandingan. Para kru yang kesal dengan sikap McQueen mengundurkan diri. The King yang merupakan mobil nomor 1 juga selaku ikon Dinoco, sejenis tim eksklusif gitu ya Dinoco ini, yang sangat diinginkan oleh McQueen, menasehati McQueen bahwa balapan bukanlah perlombaan individual, melainkan perlombaan yang memerlukan kerjasama tim. Namun hal itu hanya masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri si McQueen ini. Jadi Lightning McQueen sama sekali tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh King. Pertandingan untuk memperebutkan Piala Piston berakhir seri. Pesertanya yakni McQueen, King, dan Chick. Para petugas Piala Piston memutuskan untuk mengadakan perlombaan ulang untuk ketiga mobil yang mendapatkan hasil seri itu di California seminggu lagi. Sebagai informasi, Lightning McQueen juga berprofesi sebagai sponsor sebuah produk anti karat untuk mobil. Namun ternyata McQueen sama sekali tidak menyukai para mobil berkarat yang sedang melakukan perkumpulan dan tidak sengaja McQueen ada di sana. Mau tidak mau, McQueen ikut bergabung sebagai tamu di pertemuan itu. Tentunya dengan sangat malas ya. McQueen berangkat ke California bersama Mac. Ini nama truk angkutan McQueen. Namun sebuah insiden terjadi di mana Mac ini merasa sangat mengantuk. Namun McQueen terus menyuruh Mac untuk melaju agar sampai pertama di California. Si McQueen itu mengiming-imingi bahwa si McQueen juga bakal nemenin si Mac untuk terus begadang gitu ya. Tapi ternyata si McQueen ini malah ketiduran. Sebuah insiden membuat pintu angkutan terbuka dan McQueen yang tertidur di dalamnya tidak sengaja keluar dan tertinggal. Meski cepat sadar dan langsung menyusul, namun McQueen tidak dapat menemukan Mac dan malah mengikuti truk yang berbeda hingga berakhir di rute 66. Karena panik diikuti mobil yang disangka menembakinya, McQueen melaju dengan sangat kencang hingga sampailah ia di sebuah kota yang sepi dengan nama Radiator Spring. McQueen yang panik membuat kekacauan hingga membuat kerusakan di jalanan kota itu. McQueen pada akhirnya ditangkap oleh sheriff yang mengejarnya. Sementara itu, Mac sudah sampai di California. Wartawan begitu antusias menyambut kedatangan Lightning McQueen yang tiba pertama di California. Namun McQueen tidak ada. Hal ini langsung menjadi berita paling heboh di televisi. Disiarkan di segala penjuru negeri tentang hilangnya pembalap muda yang sangat menjanjikan. Saat terbangun, McQueen menemukan dirinya terkurung dan di hadapannya ada mobil derek yang sudah berkarat yang terlihat cerewet dan friendly. McQueen terlihat panik terlebih saat mengetahui bahwa bannya dikunci agar dirinya tidak melarikan diri. Mobil derek itu mengenalkan diri bernama Meter, sebuah mobil yang terlihat konyol yang terlalu banyak bicara. McQueen merasa aneh karena Meter tidak mengetahui siapa dirinya. Pasalnya, McQueen cukup percaya diri bahwa dirinya itu terkenal. Meski mencoba menjelaskan situasinya, Meter sama sekali tidak paham apa yang dikatakan McQueen dan dia malah sibuk bicara sendiri sambil menjelaskan kota itu. McQueen menangkap kesempatan saat Meter mengajaknya untuk berkeliling seisi kota. Perlu dicatat ya bahwa Meter ini mobil derek yang polos, bisa dikatakan on ya. Jadi pas McQueen menyetujui untuk berkeliling bersama dia, melihat-lihat seisi kota, Meter hampir saja membuka kurungan. Namun, sheriff atau mobil petugas menghentikannya dan kemudian membawa McQueen ke sebuah bangunan yang ternyata bangunan itu adalah tempatnya akan disidang.
Di sana sudah ada banyak mobil yang menantikan penyidangan tersebut karena tidak ada yang ingin menjadi pengacara McQueen. Pada akhirnya Mater yang mengambil posisi itu. Doc Hudson muncul, dia adalah hakim di Radiator Spring yang cukup tegas dan galak. Namun saat melihat Lightning McQueen yang dikenalnya sebagai mobil balap, Doc langsung memutuskan McQueen bebas tanpa melanjutkan sidang itu. McQueen merasa senang, namun tentunya tidak secepat itu karena sebuah mobil wanita cantik muncul, membuat semua orang terpana, termasuk McQueen yang menyangka bahwa mobil itu adalah pengacaranya. McQueen bahkan sempat menggoda mobil wanita itu dan mengatakan bahwa ia sudah bebas. Mendengar McQueen yang sudah dibebaskan, mobil wanita yang bernama Sally itu merasa heran. Semua mobil menyapa Sally dengan ramah, hal itu membuat McQueen kebingungan. Semakin terkejut saat Mater mengatakan bahwa Sally adalah pengacara di kota itu. Sally kemudian menghadap hakim meminta Doc untuk menghukum McQueen, yakni memperbaiki jalan yang dirusaknya. Awalnya Doc menolak, namun pada akhirnya Sally menggunakan cara yang membuat Doc tidak bisa menolak saran dari Sally. Sally berhasil meyakinkan seluruh warga agar McQueen dihukum. Hal itu mau tidak mau membuat Doc alias hakim menarik kebebasan McQueen dan menghukumnya untuk memperbaiki jalan. Semua mobil terlihat senang kecuali McQueen yang marah kepada Sally. Lightning McQueen diperkenalkan kepada mesin yang diberi nama Bessie oleh Doc dan ada Mater juga di situ. Bessie ini sejenis mesin pembuat jalan ya. Doc juga menunjukkan jalanan yang harus diperbaiki oleh McQueen yang cukup panjang dan membutuhkan waktu 5 hari untuk diperbaiki. Meski sempat protes karena seharusnya McQueen sudah sampai di California, tapi hal itu tidak mengubah hukuman McQueen. Mater membuka kuncian ban agar McQueen bisa menjalankan hukumannya, namun begitu kuncian ban dilepas, dengan secepat kilat McQueen melarikan diri. Namun pelarian itu tidak berlangsung lama karena bensin McQueen keburu habis dan hal ini memang sudah dipertimbangkan oleh Sheriff dan Sally. Mereka mengatakan bahwa bahan bakar Lightning McQueen sudah dikuras saat dirinya pingsan dan hal itu berhasil membuat McQueen kesal. Mau tidak mau McQueen mulai menjalankan hukumannya. Para mobil yang ada di sana memperhatikan kegiatan McQueen. Mater selalu berada di samping McQueen, mengatakan hal-hal random yang tentu saja tidak dipedulikan oleh McQueen. Mobil bernama Luigi dan Guido menghampiri saat McQueen mengatakan bahwa dirinya adalah mobil balap. Namun sayangnya balapan yang sering ditonton oleh kedua mobil itu berbeda dengan jenis balapan yang McQueen ikuti, dan hal itu membuat keduanya tidak tertarik lagi kepada McQueen. Saat kebetulan ada dua mobil yang datang dari arah lain, penghuni Radiator Spring terlihat bersemangat, terutama Sally ya. Mereka mulai mempromosikan produk-produk mereka, namun sayangnya kedua mobil itu tidak tertarik. Hal itu membuat para mobil sedih. McQueen juga sempat meminta tolong kepada dua mobil yang lewat itu, namun berakhir tidak dihiraukan. McQueen terlihat semakin frustasi terlebih saat mendengar berita dari radio bahwa Chick, yakni salah satu mobil saingannya di Piala Piston, sudah sampai di California. McQueen bahkan sempat membayangkan Chick menjadi anggota Dinoco selanjutnya. McQueen yang tidak terima jika Chick mendapatkan ketenaran yang diidamkan oleh dirinya, langsung menyelesaikan perbaikan jalan hanya dalam waktu 1 jam saja. Mater melaporkan hal itu kepada Doc, namun sayangnya saat dilihat, jalanan yang diperbaiki McQueen tidak diperbaiki secara benar dan hanya asal-asalan yang membuat jalanan terlihat lebih kacau. McQueen sama sekali tidak terlihat merasa bersalah dan mengatakan bahwa jalanan itu cocok dengan kota Radiator Spring yang berhasil membuat para mobil terlihat bersedih. McQueen bersikukuh bahwa dirinya sudah menjalankan hukumannya dan meminta untuk dilepaskan. Namun tentu saja Doc tidak mengakui karena perjanjiannya adalah memperbaiki, bukan membuat jalanan terlihat semakin rusak. Debat pun terjadi sampai pada akhirnya Doc dan McQueen membuat kesepakatan untuk balapan. Jika Doc menang, McQueen harus kembali memperbaiki jalan. Jika McQueen menang, McQueen boleh meninggalkan kota itu tanpa mengerjakan hukumannya. Para mobil penghuni Radiator Spring terlihat meragukan ide Doc. Namun pada akhirnya mereka hanya mengikuti rencana tersebut. Balapan dilangsungkan, McQueen terlihat begitu percaya diri terlebih saat mendengar suara mesin Doc yang terdengar begitu meragukan. Balapan dimulai, McQueen melaju kencang saat bendera diangkat. Namun Doc malah diam saja, membuat semua mobil keheranan. Doc kemudian memanggil Mater untuk mengikutinya. Mereka berkendara dengan santai.
McQueen terlihat senang. Dengan kecepatan penuh dia melaju, namun saat dihadapkan pada sebuah belokan, ia tersungkur ke lembah yang ditumbuhi banyak pohon kaktus. Here we go. McQueen diderek meter. Doc berhasil menang dalam balapan ini. Mau tidak mau, McQueen merombak kembali jalanan yang sudah diaspal asal-asalan sebelumnya, tentunya sambil uring-uringan. Beberapa mobil menawarkan layanan jasa mereka, namun tentu saja McQueen menolak dengan kesal. McQueen terlihat begitu kesal dengan kata-kata Doc sebelumnya, sehingga ia membenarkan jalanan sambil menggerutu. Keesokan paginya, Sally terbangun saat mendengar suara Meter yang ceria sedang tertawa bahagia. Ternyata jalanan yang diperbaiki McQueen sudah seperempat jalan dan terlihat sangat bagus, berhasil membuat semua mobil bahagia. Sementara itu McQueen sendiri tidak terlihat, ternyata dia sedang berlatih di tempat di mana dia berlomba dengan Doc sebelumnya. McQueen diawasi oleh Sheriff. Doc menggantikan Sheriff mengawasi McQueen. Ia mendekati mobil itu dan mulai memberikan sedikit saran terkait belokan yang sempat membuat McQueen terjatuh di ladang kaktus. Karena masih merasa kesal, McQueen tidak menghiraukan perkataan Doc. Namun saat mencoba berlatih kembali, ia mencoba teknik yang disarankan oleh Doc, tapi ternyata gagal. Lagi-lagi McQueen menggerutu sambil membenarkan jalanan. Diperlihatkan juga para mobil sedang melakukan beberapa renovasi bangunan milik mereka untuk mengimbangi keindahan jalanan baru yang dibuat McQueen sebelumnya. Guildo dan Luigi juga memberikan servis gratis kepada McQueen. Keduanya terlihat mulai menyukai McQueen dan menawarkan jasanya. Mereka itu penjual ban ya. Namun sayangnya McQueen tetap menolak. Semprotan air mengguyur McQueen yang berasal dari Red yang diperintah oleh Sally. Ternyata ia membersihkan McQueen. Tiba-tiba Sally menawarkan tempat menginap yang membuat McQueen keheranan karena ia merasa Sally baik padanya. Padahal sebelumnya Sally terlihat tidak menyukai McQueen. Dengan senang hati McQueen menerima tempat menginap yang ditawarkan Sally. Saat akan kembali ke tempatnya, McQueen melihat ada tato di belakang Sally yang membuat mobil wanita itu terlihat canggung. Momen itu disaksikan Meter yang tiba-tiba sudah berada di samping McQueen, kemudian membicarakan tentang truk wanita yang disukainya. Hal itu membuat McQueen kebingungan karena tidak paham apa yang dibicarakan Meter. Meter mengajak McQueen ke suatu tempat, meski awalnya menolak, namun pada akhirnya McQueen setuju karena dipanas-panasi oleh Meter. Mereka ke ladang traktor. Meter membuat permainan mengagetkan traktor. McQueen terlihat ragu dengan ide itu, tapi pada akhirnya dia menikmati permainan tersebut dan bersenang-senang bersama Meter. Sally melihat keakraban Meter dan McQueen. Kebetulan saat itu Meter sedang mengejek McQueen yang suka kepada Sally. Meter menunjukkan keahliannya dalam berkendara mundur. Hal itu berhasil membuat McQueen kagum. Di sini McQueen sempat tertegun saat Meter menyebutnya sebagai sahabat, karena dulu McQueen sempat kebingungan dan terlihat sedih saat Hart mengatakan bahwa dia boleh mengundang temannya ke perlombaan di California. Cuma si McQueen ini kan dia nggak punya teman sama sekali. McQueen juga sempat mengiyakan keinginan Meter yang ingin mencoba naik helikopter. Setelah kepergian Meter dan McQueen hendak beristirahat, Sally datang menyapa. Ia sempat menanyakan terkait niat McQueen apakah serius atau tidak kepada Meter yang menjanjikan naik helikopter. Namun di sini McQueen terlihat ragu kembali dan mengalihkan pembicaraan bahwa ia ingin istirahat. Di sini kepribadian McQueen terlihat mulai berubah dan jadi lebih baik dibanding saat sebelum dia datang ya. Pagi menyambut McQueen yang masih tiduran memimpikan hal random yang membuatnya panik. Ia mencari Sheriff dan menemukan Sheriff sedang melakukan perawatan mesin bersama Doc. McQueen terlihat kesal saat Doc menyuruhnya pergi. Saat di luar tanpa sengaja ia menemukan dan masuk ke ruangannya Doc. McQueen menemukan 3 piala piston terbengkalai atas nama Hudson Hornet dan sebuah koran yang belum sempat dibacanya. Di saat McQueen kebingungan, Doc muncul dengan wajah yang terlihat marah. McQueen langsung mengetahui bahwa Doc adalah Hudson Hornet yang merupakan pembalap legenda dengan catatan kemenangan terbanyak selama 1 musim. McQueen terlihat bersemangat dan minta diajari, namun Doc terlihat menolak.
McQueen dengan heboh segera memberitahukan hal itu kepada para penghuni kota yang sedang berkumpul. Namun mereka malah tertawa dan tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Di saat McQueen sedang diejek terkait ia mengatakan Doc adalah pembalap terkenal, Sally mengisi penuh bahan bakar miliknya dan mengajak McQueen ke sebuah tempat. Di luar dugaan, McQueen tidak melarikan diri dan malah mengikuti Sally. McQueen terlihat menikmati acara jalan-jalan itu, termasuk menikmati pemandangan yang dikatakan oleh Sally merupakan pemandangan terbaik dan menjadi alasan mengapa dirinya menetap di kota itu. Sally dulunya tinggal di Los Angeles sebagai pengacara, namun ia tidak pernah merasa bahagia dan meninggalkan kota itu dan berakhir di Radiator Springs yang membuatnya mencintai kota itu dan akhirnya ia menetap di sana. Saat Sally mengatakan jatuh cinta, McQueen terlihat sedikit kecewa, namun bahagia saat mengatakan bahwa Sally jatuh cinta pada kota itu. Corvette. Sally juga menceritakan bahwa tempat itu dulunya adalah tempat pemberhentian dengan pemandangan terbaik, namun tidak berlaku lagi saat jalan tol dibuat. Di sini Sally terlihat sedih saat menceritakan bahwa dulunya Radiator Springs merupakan kota yang ramai sebelum akhirnya sepi karena kebanyakan mobil lebih menyukai menggunakan jalan tol untuk mempersingkat perjalanan. Saat kembali ke kota, McQueen mengatakan bahwa akan menyenangkan jika melihat Radiator Springs yang ramai seperti dulu. Sally setuju. Meter datang dengan panik mengatakan kepada McQueen untuk merahasiakan dirinya. Ternyata Meter membuat ulah dengan membawa segerombolan traktor yang hampir saja merusak jalanan. Namun berhasil dihentikan oleh Red. Saat mengikuti salah satu traktor yang keluar jalur, McQueen menemukan Doc sedang sendirian di jalur di mana mereka dulu sempat mau berlomba. Diam-diam McQueen memperhatikan Doc melakukan balapan seorang diri saat hendak menikung di sebuah tikungan yang mana McQueen selalu gagal dan terperosok ke jurang kaktus. Doc melakukan hal yang dulu pernah disarankannya kepada McQueen. Berbeda dengan McQueen, Doc berhasil melakukan belokan tajam di jalur itu yang membuat McQueen terlihat takjub. McQueen terlihat takjub karena kan dia selalu gagal melakukan belokan. Nah, sedangkan si Doc ini berhasil. McQueen mendekati Doc dan memujinya, namun Doc terlihat mengabaikan dan pergi begitu saja menuju gudang tempat tinggalnya. Meski sudah menyusul, McQueen diusir oleh Doc. Namun saat McQueen menanyakan mengapa Doc berhenti balapan, Doc kesal dan mulai mengatakan bahwa dirinya itu tidak berhenti, melainkan menunjukkan sebuah koran yang memberitakan tentang kecelakaan parah yang dialaminya. Doc mengatakan ia tidak berhenti, melainkan diberhentikan. Setelah kecelakaan parah itu, Doc mengatakan bahwa dirinya mencoba kembali menjadi pembalap, namun ia malah disingkirkan dan hal itulah yang membuatnya tidak ingin kembali. Doc bercerita dengan mimik sedih. McQueen juga terlihat sedih. McQueen mengatakan bahwa ia tidak sama dengan mereka yang mengabaikan Doc. Namun Doc meragukan hal itu dan McQueen juga terlihat ragu dengan ucapannya. Karena di sini Doc menanyakan apakah McQueen pernah memikirkan selain tentang dirinya sendiri. I didn't think so. Pagi berikutnya, Meter bangun dan mendapati jalanan yang harus diperbaiki oleh McQueen sudah diperbaiki sepenuhnya. Semua mobil terlihat datang termasuk Doc. Namun bukannya senang, mereka terlihat sedih karena tidak melihat McQueen di sana. Doc dan Sally terlihat pergi. Red pergi sambil menangis. Tiba-tiba McQueen muncul dan bertanya apa yang terjadi kepada Meter. Meter menjelaskan tanpa menyadari bahwa yang bertanya adalah McQueen. Saat sadar, Meter begitu terlihat senang termasuk para mobil lainnya. Saat Sheriff mengatakan bahwa ia akan memanggil polisi untuk membantu agar McQueen sampai di California dengan lebih cepat, McQueen menolak karena ia mengatakan bahwa ia ingin melakukan sesuatu terlebih dahulu. Ternyata McQueen menjadi pelanggan untuk para mobil yang menawarkan berbagai jasa dan produk di Radiator Springs. Hal itu membuat para mobil terlihat senang karena sudah lama mereka tidak mendapatkan pelanggan. McQueen mengganti bannya di tempat Luigi yang membuat mekanik itu terlihat begitu senang karena mendapatkan pelanggannya. Selanjutnya, McQueen membeli bahan bakar alami yang dijual oleh Fillmore. Fillmore juga terlihat begitu senang. Wajahnya terlihat ceria, padahal sejak awal tampangnya itu terlihat tenang. Pokoknya di sini si McQueen ke tempat-tempat para penjual untuk nyobain dagangan mereka. Pada akhirnya dengan bantuan teman-teman mobilnya, kecuali Doc, McQueen membuat kejutan kepada Sally. Sebuah kencan di Radiator Springs yang sudah sedikit mendapatkan renovasi. Para mobil lain juga terlihat bersenang-senang, kecuali Doc yang nggak ada ya. Alright, what's going on? Di saat terlihat akrab-akrabnya McQueen sama Sally, di sini maksudnya, para mobil dibuat terkejut saat melihat ada pelanggan yang datang. Yang ternyata itu bukanlah pelanggan, melainkan tim penjemput McQueen bersama segerombolan wartawan. Mac juga datang ya, truk angkutannya McQueen. Sebelum pergi, McQueen berpamit
pamitan pada Sally. Raut wajah keduanya terlihat sedih. Saat McQueen pergi, sebuah mobil berterima kasih kepada Doc karena telah memberitahukan lokasi McQueen. Sally yang melihat hal itu terlihat kecewa dan mengatakan sesuatu yang membuat Doc menampilkan raut wajah bersalah. Mater juga sempat mengatakan bahwa ia belum mengucapkan selamat tinggal. Keceriaan yang sebelumnya ada mendadak hilang dan para mobil di Radiator Spring terlihat sedih. Mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Tersisa Doc yang terlihat merenung di kegelapan malam itu. I didn't get to say goodbye to him. Sebelum mulai balapan, seperti biasa, McQueen berusaha untuk fokus. Namun, pikirannya malah teralihkan pemandangan dan mengingat kembali kepada para mobil yang ada di Radiator Spring. Di sini sikap McQueen terlihat berbeda sekali dengan sebelumnya. Ia terlihat lebih ramah dan lebih tulus. Di lap balapan, McQueen juga sempat tidak fokus karena terus terpikirkan Radiator Spring. Ia bahkan sempat tertinggal start oleh dua mobil lainnya. Balapan dimulai, McQueen berada di posisi ketiga, hampir saja celaka karena ia terus mengingat perjalanannya dengan Sally. Di saat Mac menanyakan keadaannya, suaranya berubah jadi familiar. Ternyata itu adalah suara Doc. McQueen terkejut sekaligus senang. Ternyata beberapa teman-temannya dari Radiator Spring juga ikut. Hal itu membuat McQueen terlihat senang dan bersemangat kembali untuk balapan. Doc memimpin kru, Guilda dan Luigi jadi anggota mekanik. Para wartawan yang melihat keberadaan Hudson Hornet terlihat terkejut. Para penonton juga terlihat heboh. Didn't have a choice. Mater didn't get to say goodbye. Balapan berlangsung meriah. Mater sangat heboh saat McQueen menggunakan teknik berkendara mundur miliknya. Di saat ban McQueen meledak karena dipepet oleh Chick, Guilda membuktikan kemampuannya mengganti ban dengan cepat dan terlihat begitu bangga karena sebelumnya dia diejek oleh krunya Chick. McQueen berhasil mendahului King dan Chick. Dia ada di posisi pertama pada putaran terakhir. Chick berulah dan membuat McQueen masuk jalur tanah dan hampir saja oleng. Namun untungnya ia berhasil mengendalikan kecepatannya dengan menggunakan teknik yang disarankan oleh Doc. McQueen berhasil berada di posisi pertama kembali dan hampir saja mencapai garis finish. Namun ia melihat King yang kecelakaan karena disenggol oleh Chick keluar jalur. Sebuah kecelakaan parah yang mengingatkannya kepada insiden Doc aka Hudson Hornet membuat semua penonton terdiam. McQueen menghentikan lajunya yang hampir mencapai finish. Ia menuju King dan mendorong mobil itu menuju garis finish. Ia mengatakan kepada King bahwa King harus menyelesaikan balapan terakhir. Saat King mengatakan bahwa mungkin saja McQueen kehilangan piala piston, McQueen mengatakan piala piston hanyalah sebuah mangkuk kosong. Ia mengutip perkataan Doc sebelumnya saat di garasi ya. Tindakan McQueen ini membuat penonton terharu, termasuk para mobil yang menonton pertandingan itu dari Radiator Spring. Sally terlihat bangga juga ya di sini. Sedangkan Chick sendiri sibuk merayakan kemenangannya, ia terlihat begitu heboh. Chick jadi pemenang, namun piala piston yang didapatkannya dilemparkan kepadanya begitu saja. Para juri dan penonton balapan sepertinya terlihat begitu kesal dengan ulah Chick sebelumnya, namun sayangnya si Chick ini tidak sadar. Para kru McQueen terlihat bangga. Doc mengatakan bahwa McQueen terlihat banyak berubah. McQueen ditawari menjadi pembalap dari Dinoco, tim yang dulu sangat diimpikan dimiliki olehnya. Namun di kesempatan itu McQueen menolak dengan santun dan meminta sebuah hal, yakni mengabulkan permintaan Mater untuk mencoba naik helikopter. Luigi dan Guilda juga berhasil mewujudkan mimpinya, yaitu bertemu dengan Ferrari. Tentu saja Ferrari tersebut datang atas rekomendasi McQueen. McQueen mendatangi Sally saling melepaskan rindu, namun sayangnya Mater mengganggu. Semua keramaian di kota Radiator Spring ternyata berkat Lightning McQueen yang sudah mempersiapkan segalanya saat sebelum kembali ke kota itu. Dan tamat. Okay, I'm good. Untuk seri pertama ini udah selesai ya. Film diakhiri dengan Radiator Spring yang kembali ramai karena lokasinya kembali dimasukkan ke dalam map. Diperlihatkan juga berbagai aktivitas di kota yang mulai ramai kembali setelah sebelumnya sangat sepi. Animasi ini seru banget, mengajarkan bagaimana suatu tempat bisa merubah kepribadian seseorang. Di sini digambarkan dalam bentuk mobil yang awalnya egois menjadi lebih tulus. Bukan sebuah tempat yang dipenuhi kegemerlapan, namun sebuah tempat yang diisi oleh mobil yang peduli satu sama lain. Oke, sampai di sini dulu rekap alur animasi kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di sesi rekap alur film animasi lainnya. Bye!